Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizal Rifki Fatur Rahman dengan NIM 315021000048, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan sedikit menjelaskan dan mencontohkan apa saja keterampilan dasar mengajar bagi seorang pendidik, baik dosen maupun guru di dalam kelas. Keterampilan dasar mengajar adalah keterampilan yang harus dimiliki oleh tenaga pengajar, baik guru maupun dosen, agar kegiatan mengajar bisa berjalan profesional, efektif, dan efisien. Di dalam keterampilan dasar mengajar, terdapat 8 keterampilan yang dianggap menentukan keberhasilan pembelajaran di dalam kelas. Keterampilan yang pertama adalah keterampilan membuka dan menutup pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis agar peserta didik bisa antusias sebelum pelajaran dimulai dan berkesan setelah pembelajaran usai. Untuk keterampilan membuka pembelajaran, kemampuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka bisa fokus dengan materi yang akan dipelajari. Di dalam keterampilan membuka pembelajaran ini, seorang pendidik difokuskan supaya agar anak-anak atau peserta didik ini merasa antusias ataupun merasa semangat dalam mengikuti pembelajaran. Jadi seorang guru harus istilahnya harus bisa mengkondisikan bagaimana kelas ini supaya berjalan dengan lancar, dengan tertib. Contohnya ketika membuka pembelajaran ini disampaikan dengan salam yang semangat, atau mungkin bisa diberikan yel-yel atau sedikit ice breaking untuk membuat kelas tersebut menjadi kondusif dan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Contohnya dalam membuka pembelajaran bisa didahului dengan semangat, "Assalamualaikum murid-murid, apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja begitu?" Atau bisa dikasih dengan yel-yel atau tepuk anak soleh atau ice breaking sebentar untuk bisa membuat suasana kelas lebih nyaman dan lebih tenang. Selanjutnya yaitu ada keterampilan menutup pembelajaran. Penutupan pembelajaran tidak bisa dilakukan secara terburu-buru. Jadi setelah selesai kita menyampaikan materi yang sudah kita berikan, untuk menutup daripada pembelajaran ini tidak bisa terburu-buru atau tidak usah terburu-buru, melainkan dikondisikan terlebih dahulu dengan cara misalnya didahului merangkum apa yang telah kita sampaikan tadi dan dilanjutkan doa bersama ataupun kita bersalaman dengan murid-murid yang kita ajarkan. Selanjutnya yang kedua yaitu keterampilan dalam bertanya. Keterampilan bertanya harus dilakukan dengan baik dan dengan teknik atau pelontaran atau penyampaian yang sangat tepat. Keterampilan bertanya seorang guru bisa membawa dampak positif bagi peserta didik, yaitu pertama, memberikan rasa ingin tahu terlebih peserta didik terhadap suatu materi yang ditanyakan. Yang kedua, melatih peserta didik untuk berani mengungkapkan pendapatnya sesuai pemahaman siswa tersebut. Yang ketiga, melatih peserta didik untuk fokus. Yang keempat, menciptakan komunikasi yang efektif antara guru dan peserta didik. Contohnya, ketika sampai di tengah pembelajaran kita memberikan kesempatan para siswa untuk bertanya mengenai apa materi yang telah kita sampaikan. Contohnya, seumpama kita mengajarkan materi tentang sholat wajib atau sholat fardu, maka siswa diharapkan mau bertanya apa yang ada di unek-unek di hatinya, begitu.
Yang selanjutnya yaitu ada keterampilan memberikan penguatan. Keterampilan seorang guru dalam mempertahankan kemungkinan berulangnya suatu perilaku peserta didik. Keterampilan penguatan ini bisa dilakukan secara verbal maupun nonverbal. Contoh dari penguatan verbal, penguatannya dilakukan secara lisan, contoh memberikan pujian maupun penghargaan bagi peserta didik. Contohnya begini, ketika ada seorang peserta didik yang ingin bertanya, maka kita memberi apresiasi atau tepuk tangan untuk si penanya agar merasa didik terasa lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Selanjutnya penguatan nonverbal dapat dilakukan melalui gerakan tubuh atau mimik dan lainnya. Contohnya begini, membuat suasana kelas menjadi lebih menyenangkan atau lebih seru begitu. Contohnya di saat di tengah-tengah pembelajaran ini kan pasti tidak memungkinkan bahwa seorang murid ini bisa menjadi bosan, maka di situ diberi ice breaking sebentar untuk membuat suasana kelas menjadi menyenangkan. Yang selanjutnya ada keterampilan menjelaskan. Keterampilan seorang guru untuk menjelaskan materi pada peserta didik yaitu memiliki banyak tujuan. Yang pertama, membantu siswa memahami berbagai konsep, hukum, prosedur, dan sebagainya secara objektif. Yang kedua, membimbing siswa memahami pertanyaan. Yang ketiga, meningkatkan keterlibatan siswa. Yang kelima, memberikan siswa kesempatan untuk menghayati proses penalaran. Dan yang terakhir, memperoleh balikan tentang pemahaman siswa. Lalu selanjutnya ada keterampilan mengadakan variasi. Keterampilan guru dalam mengajar dengan berbagai variasi untuk menarik perhatian peserta didik ini sangatlah penting. Dan variasi di dalam proses pembelajaran mengikuti 3 aspek, yaitu variasi dalam gaya mengajar, variasi dalam menggunakan media atau bahan pengajaran, terus ada variasi dalam interaksi antara guru dan siswa. Yang pertama yaitu variasi dalam mengajar, ya ini bisa dicontohkan bagaimana kita mengajar dengan tidak hanya dengan proses ceramah mulu, atau bagaimana kita bisa membuat diskusi kelompok atau mungkin mengadakan presentasi dengan dengan presentasi PowerPoint seperti itu. Lalu variasi dalam menggunakan media dan bahan pengajaran, seumpama contohnya dalam pembelajaran sholat jenazah maupun kita bisa menggunakan mannequin untuk menjadi mayit untuk bisa murid-murid ini praktek dengan lancar. Lalu kalau variasi dengan interaksi antara guru dengan siswa ini bisa bagaimana caranya seorang guru bisa berinteraksi dengan siswa secara nyaman gitu. Jadi tidak ada merasa tertekan dalam peserta didik itu dalam ketika kita menyampaikan atau berinteraksi. Selanjutnya yaitu ada keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok individu dalam suatu interaksi tatap muka secara kooperatif untuk tujuan membagi informasi, membuat keputusan, dan memecahkan masalah. Contoh keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil, misalnya guru mendatangi setiap kelompok-kelompok diskusi lalu memberikan arahan tentang materi atau permasalahan yang sedang didiskusikan. Jadi nanti arahan guru dan teori yang ada nantinya bisa membantu siswa dalam menganalisis masalah hingga memperoleh kesimpulan di dalam pembahasannya. Selanjutnya yaitu yang ketujuh, ada keterampilan mengajar kelompok kecil dan perorangan. Bentuk pengajaran ini berjumlah terbatas, yaitu berkisar antara 3 orang sampai 8 orang untuk kelompok kecil dan seorang untuk perseorangan. Pengajaran ini memungkinkan guru memberikan perhatian terhadap siswanya serta terjadinya hubungan yang lebih akrab. Setiap guru dapat menciptakan format perorganisasian siswa untuk kegiatan pembelajaran kelompok kecil dan perorangan sesuai dengan tujuan, topik, kebutuhan siswa, serta waktu dan fasilitas yang tersedia.
Yang terakhir yaitu keterampilan mengelola kelas. Pengelolaan kelas adalah keterampilan guru untuk menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya bila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar. Contohnya, ketika kita seorang pendidik sedang menerangkan materi apa yang sangat penting bagi para siswa, tetapi pada saat kita menjelaskan ada seorang siswa yang sedang rame sendiri atau berbicara sendiri, maka seorang pendidik ini harus berusaha memfokuskan kembali para murid tersebut untuk kembali memperhatikan apa yang telah kita sampaikan. Jadi kondusif atau tidaknya proses pembelajaran ditentukan dengan bagaimana guru mengelola kelas tersebut. Saya rasa cukup itu materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.